Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali siswa-siswi ibu semua, anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya untuk kegiatan pembelajaran. Baiklah, adapun tema video ibu kali ini adalah siaran ulang tentang pembahasan materi yang sudah pernah dipelajari. Jadi menjelang kita nanti mau melakukan ulangan, ya, ibu kembali lagi mereview dan mengingatkan kembali anak-anak ibu semua untuk membaca materi yang sudah pernah diberikan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas dua buah kasus ya. Jadi nanti setelah sajian ini diharapkan anak-anak ibu semua bisa menyelesaikan satu kasus yang nanti akan ibu berikan di classroom ya, supaya dikerjakan sesuai dengan materi yang sudah pernah disampaikan dan nanti contoh yang ibu berikan pada video ini. Ini yang pertama, latihan kasus kedua ya, latihan kasus kedua. Sekaligus nanti untuk melancarkan bagi anak-anak ibu yang mungkin sudah sedikit paham ya. Dan mudah-mudahan ya dengan dua contoh kasus ini, kasus sederhana ini nanti anak-anak ibu bisa membuat flowchart, membuat pseudocode, membuat kode program dan berhasil melakukan running ataupun compile pada programnya. Baik, ibu lanjutkan saja. Nah ini contoh kasus pertama ya. Nah ibu selalu akan membuat dalam bentuk cerita ya, sehingga nanti anak-anak ibu bisa melogikakan, membuat alur algoritmanya, apakah itu bentuk pseudocode atau bentuk flowchart. Nah ini ibu kasih contoh ya, seorang pedagang ya, bukan sebuah ya. Seorang pedagang sayur memiliki berbagai macam jenis sayur yang akan dijual seperti bayam, kangkung, seledri, dan kol. Jumlah masing-masing sayur adalah, jadi bayamnya ada 4 ikat, kangkungnya ada 3 ikat, seledrinya ada 3 ikat, kolnya ada 4 blok ya. Nah, kalau ditotalkan, itu ada berapa jumlah masing-masing? Masing-masing sayur udah ada ya. Jadi nanti, jika masing-masing sayur dihargai dengan uang 5.000, berarti 5.000 dikali berapa itu? 5.000 dikali 14 ya. 14 ikat atau 14 sayur ya. Jadi, nanti dikali-kalikan jadi 5.000. Ibu ulangi ya. Jadi ada bayam 4 ikat, kangkung 3 ikat, seledri 3 ikat, kol 4 blok. Nah, kalau di total, keempat jenis sayur ini sebanyak 14. Sudah ya? Oke, jadi sayurnya itu kalau ditotalkan semuanya jumlahnya 14. Jika masing-masing sayur dihargai dengan uang Rp5.000, maka berapakah uang dimiliki pedagang tersebut? Nah, kita mau mencari berapa jumlah uang si pedagang tersebut. Jika nanti kalau sayurnya laku semua, anggaplah begitu ya. Atau sekarang kondisinya kalau dihitung ada berapa uang si pedagang tersebut dengan dia menjual sayur. Nah, ini pemecahan kasus algoritmanya menggunakan pseudocode ya. Nah, ini jarang-jarang mungkin nanti siswa lakukan. Jadi ibu harap pilih salah satu. Kalau sudah ketemu kasus seperti ini, ada contoh soal, langsung pecahkan kasusnya menggunakan algoritma. Boleh menggunakan pseudocode, boleh menggunakan flowchart. Nah, ini ibu kasih contoh, nanti ada keduanya ya, ada pseudocode, ada flowchart. Nah, kalau pseudocode di sini ya, jadi algoritma, nama algoritmanya apa? Nama programnya apa? Penghitungan jumlah uang. Lalu kita deklarasikan. Yang dideklarasikan di sini adalah variabel-variabel yang mewakili dari proses yang terjadi di sini. Ya, jadi yang pertama ibu buat di sini sayur, ya. Sayur tadi ada macam-macam ya. Kemudian ibu berikan tipe datanya integer. Lalu jumlah itu maksudnya apa? Jumlah uang yang nanti akan dihitung. Ibu buat di sini variabelnya bertipe data integer.
Lalu kita mulailah beralgoritma. Disinilah nanti anak-anak ibu ya melakukan kegiatan proses, apakah nanti input, apakah itu berhitung, seperti itu ya. Nah, ini sayur. Sayur itu ada ibu beri tanda panah, lalu di sini ada angka 14. Maksudnya apa? Sayur itu sejumlah 14. Jadi total semua sayur yang dimiliki oleh pedagang ada 14. Lalu jumlah. Jumlah adalah yang nantinya mau kita hitung uangnya. Jadi dihitung adalah berdasarkan apa? Jumlah sayur dikali harga masing-masing sayur. Jadi sayur dikali 5.000. Bukan di sini nanti 14 kali 5.000, tidak. Itu nanti logika programnya aja yang melakukan bahwasanya di sini 14. Yang pasti di sini kita nyatakan bahwa sayur itu sejumlah 14. Lalu rumus jumlahnya adalah sayur dikali 5.000. Lalu di sini ada write. Write dalam kurung jumlah ya. Write dalam kurung jumlah. Apa maksudnya? Cetak jumlah kalau sudah nanti kita buat. Iya, kalau sudah kita buat perhitungan ya, sudah kita lakukan perhitungan, nanti ditampilkan hasil perhitungan, write jumlah. Lalu N, selesailah algoritma untuk pesedekot. Ini cara penulisannya ya. Jadi nanti dibaca kasusnya, dicoret-coret, dibagi-bagi bagian-bagiannya apa saja gitu ya. Lalu bagaimana kalau logika algoritma untuk flowchartnya? Nah, flowchartnya seperti ini. Nah, Ibu maaf ini tadi kan kita buat kalau di pesedekot ini huruf kecil semua ya, huruf kecil. Nah, ini di sini Ibu buat jadi huruf besar. Ya udah nanti kita lanjutkan di pemrogramannya saja. Nah, ini flowchartnya. Start, lalu kita deklarasikan variabelnya. Sesuai dengan pesedekot boleh ya. Jadi di sini ada sayurnya huruf besar, Ibu buat jumlahnya huruf besar. Itu tidak masalah, cuma nanti kalau yang mau dituangkan itu yang mana ya ke dalam pemrograman. Lalu sayurnya isinya 14. Ini kita buat simbol proses. Ini yang kotak ini simbol proses ya. Kalau ini simbol input, ini simbol output di sini ya. Walaupun sama-sama bentuk simbolnya. Sudah kita proses, jumlah sama dengan sayur dikali 5.000. Write jumlah N, selesai. Ini kita menggunakan struktur algoritma yang beruntun ya. Jadi lanjut ini, setelah ini lanjut kemari, setelah ini lanjut kemari, setelah ini lanjut kemari. Nanti berurutan. Jadi prosesnya itu dilakukan setelah kegiatan sebelumnya juga selesai. Nah, kode programnya ini langsung Ibu buat ya. Jadi untuk mewakili flowchart dan pesedekot yang tadi kita buat ya, inilah dia. Jadi Ibu buat di sini deklarasi variabel. Ini yang mana? Deklarasi variabel yang ini. INT sayur jumlah, udah. Lalu di sini ada penjelasan jalan cerita penghitungan jumlah uang. Jadi disinilah alur ceritanya. Beri keterangan saja dalam program itu tidak apa-apa ya. Nah, Ibu pastikan di sini harus sudah dibaca-baca ya, yang di library ya. Yang library itu. Jadi nanti kalau anak-anak Ibu semua masih juga bingung dengan library, silakan kembali dibaca. Jadi jangan bingung-bingung terlalu lama. Materinya sambil dibaca lalu dipraktekkan yang mana programnya, yang mana ada teksnya di dalam contoh-contoh program yang sudah Ibu berikan. Sudah banyak ya. Jadi silahkan nanti melakukan literasi ulang ya di materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, lanjut di sini. See out ya. See out. Nah, ini boleh kita beri keterangan. Sayur yang dijual pedagang sebanyak 14 buah terdiri dari bayam 4 ikat, kangkung 3 ikat, seledri 3 ikat, kol 4 blok. Itu cerita yang tadi sesuai dengan kasus ya. Lalu di sini ada ENDL. ENDL ini ya, ENDL ini berfungsi kalau nanti kita masukkan namanya library IO stream. Lalu kasih keterangan lagi, harga masing-masing per ikat adalah Rp5.000. Lalu kita masukkan rumus menghitung jumlah uang pedagang. Sayur, nah di sini kita terjemahkan lagi.
Deklarasikan lagi, artinya apa? Di-read lagi. Sayur itu sejumlah berapa? 14. Jumlah sama dengan sayur dikali 5.000. Ini sesuai dengan yang mana? Sesuai dengan alur di flowchart. Sudah, lalu tampilkan. Artinya tampilkan jumlah uang pedagang sayur adalah di mana? Ini dia. Inilah variabel yang mewakili dari pernyataan ini. Ya, di sini dia nih, yang ini. Jadi kalau nanti tidak dimasukkan ini tidak diletakkan di sini, nanti tidak muncul angkanya. Jadi ini adalah variabel yang mewakili. Bu, kenapa tidak ada tanda kutip? Ya, iya, memang dia di sana untuk menjelaskan hasilnya ini see out, tampilkan. Langsung sebenarnya jumlah. Tapi kalau mau diberi kata-kata, di sini bisa diberi kata-kata dengan catatan diawali dengan tanda teks itu apa? Karakter ya kutip 2 atau kutip 1. Sudah. Nah, nanti dari kode yang ini kira-kira hasilnya benar nggak? Secara logika. Kalau sayurnya 14, lalu harga masing-masing sayur 5.000. Berapa jumlahnya? 70.000. Ibu ulangi ya. Jadi sayur itu 14. Sudah? Lalu harganya 5.000. Kalau sayur dikali harga, sayur 14 dikali 5.000. Berapa nanti jumlahnya di sini? Right-nya. Iya, 70.000. Kita buktikan ya, apakah benar jumlah uang si ibu tersebut. Kita buktikan ya, apakah benar uang pedagang tersebut 70.000. Dari mana? Dari setelah kita ketik ya, setelah diketik ini kode programnya, kita lakukan compile dan kita lakukan running, inilah hasilnya. Oke, sayuran dijual pedagang sebanyak 14 buah terdiri dari bayam 4 ikat, kangkung, kol, seledri. Jadi harga masing-masing sayur 5.000. Ini pernyataan yang kita buat ya. Sedangkan untuk perhitungannya sendiri ini sebenarnya 70.000. Jumlah uang pedagang adalah 70.000. Ini hasil perhitungan, bukan hasil diketik langsung. Angka 70.000 ini bukan diketik langsung, ya, bukan diketik langsung. Ada nggak di sini angka 70.000? Tidak ada kan? Tidak ada, tapi angka 70.000 itu di sini munculnya hasil dari perhitungan jumlah sama dengan sayur dikali 5.000. Oke? Nah, ini contoh yang pertama. Jadi, perhatikan kalau yang 5.000 rupiah ini benar. Ya, benar di sini tertulis ya, tertulis di dalam kode program. Tapi kalau yang 70.000 tidak tertulis langsung, tetapi dia merupakan hasil proses dari ya jumlah sama dengan sayur dikali 5.000. Itulah dia hasilnya. Kalau yang Rp 5.000 ini ya memang benar. Langsung tampil di kode program. Jadi bukan ditulis-tulis atau dimunculkan langsung angka 70.000-nya. Ya, itu ya. Jadi kalau yang 5.000 ini benar, ada di dalam program. Tapi kalau yang angka 70.000 itu adalah hasil proses perhitungan. Sudah? Ini kasus yang kedua. Nah, lalu nanti kalau kode programnya mana sih? Ya, kode programnya sudah ada contohnya ya. Jadi nanti Ibu harap diulangi, dicoba kembali. Next, kita lanjut ke kasus ketiga. Kasus 3 hampir sama dengan kasus yang sebelumnya, kasus 2. Nah, cara perhitungannya kita lihat ya. Nah, ini perhatikan alur cerita di bawah ini dengan cermat. Jadi, ini langsung ke pesedekot. Seandainya nanti Ibu memberikan contoh soal dalam bentuk pesedekot ya, atau kebalikannya, contoh soal dalam bentuk flowchart, diharapkan anak-anak Ibu bisa mengkonversikannya ke dalam algoritma-algoritma yang lainnya. Misalnya nanti ini pesedekot, harus bisa membuat flowchartnya. Kalau nanti soalnya dalam bentuk flowchart, anak-anak Ibu harus bisa membuat dalam bentuk pesedekot. Nah, bagaimana? Nah, di sini ada katanya algoritma ini kita melakukan pengurangan bilangan. Jadi kasus yang mau kita bahas tentang pengurangan bilangan. Lalu dideklarasikanlah ada bilangan 1 atau bil 1
bil 2, bilangan 1 atau bilangan 2, dan hasil. Ketiga variabel ini variabel namanya ya, bil 1, bil 2, hasil itu adalah variabel. Lalu tipe datanya apa? Integer, gitu ya, integer. Sudah? Oke. Lalu algoritma pemecahannya seperti apa? Nah, di sini dikatakan bil 1 itu isinya berupa angka 50. Bil 2 itu berisi angka 25. Lalu ada rumus di sini. Hasil adalah pengurangan bilangan 1 dikurang bil 2. Artinya nanti hasil ini didapatkan ya, nilai hasil didapatkan pengurangan angka di sini dan pengurangan angka di sini. Jadi bukan langsung 50-nya dimasukkan di sini, bukan. Jadi variabelnya ya nak ya, jadi variabelnya yang dimasukkan. Bukan langsung karena kita sudah tahu isinya 50, lalu isinya 25, nanti dimasukkan di sini angka 50 dan angka 25. Salah ya. Nanti di dalam pemrograman juga seperti itu. Jadi walaupun kita sudah tahu angkanya isinya 50, angkanya sudah tahu kita 25, tetapi jangan langsung isi dari variabel dimasukkan di sini. Lalu cetak hasil. Nanti yang dicetak atau ditampilkan berupa hasil dari pengurangan bilangan. Lalu N. Sudah? Ini procedure code-nya. Lalu bagaimana nanti kalau kita mau membuat flowchart-nya? Sederhana saja. Jadi tetap simbol-simbol dalam flowchart anak-anak ibu semua harus sudah paham ya. Jadi kalau mendeklarasikan itu yang mana, yang input itu yang mana, atau read yang mana, yang output yang mana, ya harus sudah tahu. Oke, kita konversikan procedure code ini ke dalam bentuk flowchart. Taram, inilah dia. Sudah? Nah, ini pelan-pelan ya. Jadi, start, lalu kita deklarasikan bil 1, bil 2 hasil dengan tipe data integer. Lalu di sini di read ya, bukan di input ya. Kenapa Ibu katakan read? Karena memang dia sudah tampil, sudah muncul. Jadi tinggal baca saja ya. Jadi bahasanya di read ya. Bil 1 sama dengan 50, bil 2 sama dengan 25. Udah? Lalu kita masukkan proses rumus, penghitungan rumus. Simbolnya beda ya. Hasil sama dengan bil 1 kurang bil 2. Sesuai kan dengan yang di algoritma procedure code? Lalu write hasil, tampilkan hasil. Selesai, N. Ini masih menggunakan struktur kontrol yang beruntun. Sudah? Iya. Next. Nanti kita konversikan algoritma baik procedure code maupun flowchart ke dalam bentuk kode program C++. Inilah dia. Ini kode programnya. Sudah? Nah, ini Ibu kasih contoh soalnya programnya yang benar ya. Seandainya nanti ada kesulitan ataupun kesalahan, yaitu efeknya dari siswanya sendiri. Sudah? Oke ya. Nah, ini dia. Ingat, kita harus memasukkan dulu library-nya, kemudian using namespace std. Nanti dibaca-baca lagi. Materi yang sudah Ibu pernah sampaikan, using namespace std itu maksudnya apa sih? int main itu maksudnya apa sih? Kalau memang nanti anak-anak Ibu semua masih bingung, ya udah nanti kita bahas lagi ya. Jadi tetap, makanya kalau belajarnya yang fokus ya. Jadi kalau mengerjakan tugas dalam kondisi kita belajar di rumah ya satu persatu, jangan diborong semuanya. Jadi sambil ini bisa sambil ini, jangan ya. Jadi fokus. Kita deklarasikan variabel int bil 2 bil 1 hasil. Sudah, inilah deklarasi ya, deklarasi sesuai dengan simbol yang ada di flowchart. Lalu kita read variabel. Bu, tadi kan hasilnya di bawah, boleh kalau mau dibuat seperti itu juga tidak apa-apa, tapi kan tetap kita masukkan nanti di bagian ini ya. Mau di sini boleh, mau di sini juga boleh ya, tidak ada masalah. Yang pasti read ini harus sebelum perhitungan ya.
Jadi bil 1 sama dengan 50, bil 2 sama dengan 25. Ini kita beritahukan dulu ke program, ke komputer bahasanya gitu ya. Jadi nanti bil itu isinya 50 ya. Bil 2 itu isinya 25 ya. Nah, lalu kita hitung. Hasil sama dengan bil 1 dikurang bil 2. Karena di sini sudah diberitahukan, nanti komputer, setelah algoritmanya komputer, dia ini mengisi dengan angka 50. Lalu di sini dia mengisi dengan angka 25. Jadi kita tidak perlu langsung mengetikkan angka 50 dan angka 25. Komputer itu pinter dianya, gitu ya. Jadi anak-anak nanti tidak memasukkan langsung di sini isi variabel, tapi perhitungannya diwakili oleh variabel. Beda dengan yang sayur tadi. Kalau harganya kan memang langsung tersebut 5.000. Bu, kalau mau dibuat juga yang tadi pakai harga, silakan, nggak apa-apa. Itu kan dilihat dari algoritma yang kita buat ya. Sudah? Oke. Nah, ini dia. Cout, bilangan 1 isinya 50. Bilangan 2 sama dengan 25. Selesai statement pertama ya. Lalu tampilkan lagi hasil pengurangan bilangan 1 dengan bilangan 2 adalah, ini sesuaikan dengan cerita aja ya. Jadi tidak usah bingung-bingung kata-katanya. Dari cerita yang di pseudocode, dari cerita yang di flowchart, silakan anak-anak membuat kalimat yang bisa dipahami seandainya nanti ditampilkan dan orang lain melihat. Hasil pengurangan bilangan 1 dengan bilangan 2 adalah, ini selesai, lalu kita lakukan tampilan. Rumusnya udah di atas ya, tampilan. Bil 1 dikurang bil 2, muncullah hasil. Nanti setelah kalimat ini, muncul nanti angka di sini. Secara logikanya berapa hasilnya? 50 dikurang 25, berapa hasilnya? Iya, 25. Sekarang kita cek, apakah benar hasil yang ditampilkan setelah running, setelah kita compile, programnya seperti itu. Iya, inilah dia. Jadi bilangan 1 isinya 50, bilangan 2 isinya 25. Hasil pengurangan bilangan 1 dengan bilangan 2 adalah bil 1 dikurang bil 2 sama dengan 25. Benar ya? Iya, benar. Oke, sampai di sini untuk penjelasan kasus ya, kasus 2 dan kasus 3. Silakan anak-anak ibu nanti praktikkan ya, ini menjadi bahan praktik yang kita hari ini. Usahakan selesai, jadi untuk minggu depan kita bisa lanjutkan ke ulangan harian yang berikutnya. Demikian penjelasan ibu untuk contoh kasus 2 dan kasus 3. Selamat berlatih, semoga bertambah pemahaman dan tetap stay tune di Classroom. Jangan tidak fokus ya. Demikian ya anak-anak ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.